teman-teman, di video hari ini saya akan membahas beberapa hal yang sensitif ya. Dan harapan saya, kita bisa cepat beradaptasi di era baru ini. Karena kalau tidak, bisa jadi masa depan kita tidak akan baik-baik saja. Pastikan teman-teman nonton video hari ini sampai selesai. Teman-teman ngerasain nggak? Akhir-akhir ini banyak masyarakat itu yang voice up their opinion terhadap kebijakan-kebijakan baru yang diintroduce. Contoh, kita mulai dari yang sederhana seperti FCA. Ini di dalam dunia bursa ya, full call auction yang dianggap meresahkan para pelaku pasar bahkan sampai ke asing. Dan syukurnya setelah banyak sekali yang protes, ada revisi nih di kebijakannya. Dan yang kedua adalah kebijakan seperti TAPRA yang banyak dinilai memberatkan masyarakat. Bukannya membantu masyarakat, justru memberatkan middle income people atau working class. Nah, kita lanjut nih teman-teman yang juga terjadi di bulan ini, di mana RAPBN 71 triliun yang sudah di-approve untuk makan siang gratis, tapi belum tahu tuh bagaimana cara menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena kalau dalam bentuk cash kan banyak sekali celah yang bisa muncul untuk terjadinya korupsi. Tetapi sampai sekarang kita belum tahu nih kelanjutannya cara menyalurkan anggaran tersebut. Tetapi tidak berhenti di situ ya teman-teman. Kita di bulan Juni ini baru saja pusat data nasional kita diretas atau dihack ya teman-teman, yang disebut sebagai ransomware. Si hacker ini meminta tebusan 131 miliar agar datanya bisa kembali dibuka. Jelas, kita Indonesia nggak mungkin kan memberikan tebusan seperti ini karena tidak ada jaminan bahwa data ini bisa akan dilepas setelah uang itu dibayar. Tetapi celakanya teman-teman, tidak ada backup untuk data-data ini. Dan akhirnya data ini tidak bisa diakses lagi. Dan teman-teman, insiden seperti ini justru harus mengingatkan masyarakat luas pentingnya cyber security dan pentingnya SOP. Bayangin, ada nggak sih sebuah perusahaan itu SOP-nya tidak ada membackup data. Apalagi ini data penting ya, bukan data abal-abal. Nah, kalaupun ada SOP berarti permasalahannya ada di SDM-nya. Mungkin ada yang lupa nih untuk membackup data yang begitu penting. Pusat data nasional itu nggak ada backup-nya. Jadi setelah hilang begitu, nggak tahu nih nggak bisa di-recover seperti apa. Nah, kita kembali ke cyber security ya. Kalau misalkan kita bisa segampang itu dihack oleh orang pihak ketiga atau orang di luar sana, kebayang nggak sih jika suatu saat muncul hacker yang lebih handal lagi, mengambil data yang lebih banyak dan lebih penting? Nah, itu kan jauh lebih bahaya kan? Dan kalau misalkan tiba-tiba ada perang nih terhadap Indonesia, itu kita sebelum perang udah kalah duluan karena protection terhadap digital kita kalah. Nah, kita harus tahu teman-teman, ketergantungan kita terhadap digital itu semakin lama semakin besar. Lihat saja bank digital, e-wallet, bahkan perpajakan banyak yang digital, itu semua menjadi sistem digitalisasi. Maka pertahanan digital kita juga harus semakin mumpuni. Nah, teman-teman, kelihatannya di Indonesia ini kurang ya edukasi terhadap cyber security. Dan ini menjadi sebuah peluang buat teman-teman para pekerja profesional. Mulailah mendalami bidang ini. Karena di Indonesia masih sangat minim ya pakar atau ahli cyber security. Dan saya lihat ke depannya ini job yang sangat dibutuhkan untuk negara Indonesia. Dan teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk cepat menyadari bahwa pentingnya beradaptasi dan improve SDM atau sumber daya manusia di Indonesia. Kenapa? Kita harus sadar Indonesia itu kan selama ini memang menikmati begitu banyak keuntungan dari sumber daya alam atau kita sebut SDA ya. Kita kaya akan coal, kita kaya akan emas, kita kaya akan nikel dan seterusnya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa natural resources ini tidak akan last forever atau tidak bisa selamanya karena ada reserve. Dan kalau teman-teman perhatikan, reserve kita itu less than 50 years. Jadi kurang dari 50 tahun, nikel kita akan selesai dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau kekuatan Indonesia ini lama-lama habis dan SDA kita sudah mulai semakin habis, apa yang harus kita harapkan? Ya SDM-nya kan, sumber daya manusianya. Tapi kalau kita lihat SDM Indonesia kualitasnya memang kalah dibanding dengan negara berkembang
lainnya. Nah, ini juga mengingatkan kita semua untuk improve, upgrade skill kita. Karena jangan-jangan 5 atau 10 tahun lagi, apa yang kita kerjakan sekarang, mau itu professional worker atau teman-teman pengusaha sekalipun, bisa dilibas sama kompetitor lain karena perubahan zaman. Jadi kita sekarang sedang berlomba dengan waktu ya teman-teman. Dalam waktu 30-40 tahun ke depan, jika SDM kita tidak mumpuni ya teman-teman, dan SDA, sumber daya alam kita semakin habis, maka nasib Indonesia ini cukup memprihatinkan ya. Bahkan bisa masuk kategori danger. Karena apa yang selama ini menjadi kekuatan kita, semakin lama semakin hilang dan kita tidak tahu nih mau transisi kemana. Jadi pastikan teman-teman kita harus mengimprove diri kita dari segi skill untuk bisa mendongkrak Indonesia pada saat nanti SDA itu bukan lagi menjadi kekuatan kita. Dan teman-teman, kita akan lanjut masuk ke topik AI. Di mana ancaman AI ini sudah semakin nyata di depan mata kita. Jika teman-teman itu adalah professional worker ya, ahli menggambar, ahli bikin musik, ahli bikin cerita atau penulis, atau bahkan ahli bikin film, itu semua sebentar lagi ada ancaman baru yaitu AI. Tahu nggak teman-teman, perkembangan AI begitu pesatnya sampai saham seperti Nvidia itu sudah mulai mengalahkan saham Google ataupun seperti Facebook ya, karena mereka sudah mulai maju terus ya di dunia atau bidang AI. Dan memang AI will be the next future. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana AI ini akan menjadi ancaman para professional worker. Saya ambil contoh deh. Teman-teman tahu nggak, AI sekarang itu sudah bisa bikin musik. I wasn't expecting a female voice. When you're searching for the news that's real, a trustworthy source. Kalau teman-teman seorang musisi yang hidupnya itu atau mencari nafkah dengan produce music, nanti jika AI ini sudah mulai spread dan canggih dan bisa dipakai oleh siapapun, teman-teman akan bersaing ya dengan AI yang jago bikin musik. Artinya seperti ini contohnya. Saya anggap bukan seorang musisi, tapi memahami menggunakan AI untuk memproduksi musik. Artinya persaingan akan semakin ketat kan? Awalnya teman-teman nggak perlu tuh khawatir saya bisa memproduksi musik dan hanya ada sedikit musisi di Indonesia. Tapi nanti kalau AI sudah mulai canggih dan sudah mulai very cheap atau murah, persaingan akan semakin sengit. Yang dulunya teman-teman ada competitive advantage sebagai musisi akan bersaing dengan orang yang tidak paham musik tetapi paham menggunakan AI untuk menciptakan musik. Dan ini bisa terjadi di berbagai professional field. Contoh, misalnya teman-teman seorang penulis buku, sekarang AI banyak sekali yang bisa menulis artikel dengan sangat handal. Dan begitu juga dengan filmmaking ya teman-teman. AI sekarang sudah mulai begitu pesatnya bisa memproduksi video. Artinya, jika teman-teman itu kreatif ya, cemerlang gitu kan, bisa tuh menggunakan AI menciptakan film sendiri. Dan akhirnya nanti akan banyak film produser yang diciptakan oleh perorangan karena mereka bisa menggunakan AI menciptakan film. Jadi persaingan akan semakin sengit untuk para professional worker. Begitulah perkembangan zaman yang begitu pesatnya. Dan kalau sampai hari ini, ada di antara teman-teman yang masih tidak tahu AI itu sudah berkembang sejauh mana, itu hati-hati. Jangan sampai pekerjaan teman-teman itu tergantikan oleh AI. Nah, sekarang kita masuk ke para pembisnis. Hati-hati juga. Dengan globalisasi yang semakin cepat setelah COVID, persaingan bisnis akan semakin sengit. Coba lihat, zaman dulu teman-teman, banyak raksasa atau pabrik tekstil itu yang kaya raya. Tapi setelah COVID, lihat, jangankan bertahan, udah banyak yang gulung tikar. Atau sekarang proses gulung tikar. Karena bisnisnya sudah sangat terpengaruh dengan orang luar. Nah, sekarang masuk nih teman-teman, nggak cuma di tekstil, berbagai sektor, gara-gara banyak sekali suplai barang dari China masuk ke Indonesia. Kita SDM Indonesia udah kalah quality, sekarang harga juga kalah dengan China. Gimana kita mau bersaing? Dan kelihatannya semakin banyak bisnis yang dari China masuk ke Indonesia. Sehingga beberapa tahun yang akan datang, persaingan akan semakin sengit di segala bidang. Nah, teman-teman harus tahu, akhir-akhir ini kan sempat tegang kan, China dengan Eropa mempermasalahkan import tarif electric car. Nah, jadi China ini itu mau diangkat atau dinaikin tarifnya kalau mau masukin mobil elektrik ke Eropa. Nah, jadi China nggak senang dong kalau mereka melakukan itu karena penjualannya akan terganggu. Jadi rencana mereka sempat mau balas. Jadi istilah terjadi trade war. Nah, karena memang sebesar itu ya pengaruh
produk China ke berbagai dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau dari sisi professional worker dan juga dari para pembisnis, semakin lama semakin sengit, kita harus adaptasi. Dengan apa caranya? Improve our skill. Jika teman-teman melewati hari hanya santai-santai, tidak ada skill yang diimprove, teman-teman mungkin 5-10 tahun lagi, antara bisnis teman-teman sudah kemakan kompetitor atau pekerjaan teman-teman sudah tergantikan oleh AI. Jadi kita harus mulai sadar ya teman-teman bahwa dunia ini berputar begitu cepat dan kalau tidak bisa beradaptasi maka kita akan ketinggalan. Oke, kita bahas kembali kondisi Indonesia yang dimana teman-teman lihat banyak sekali kebijakan yang bikin masyarakatnya resah, sedih, atau bahkan kecewa. Bahkan sampai ada orang yang merasa malu dengan kondisi Indonesia sekarang. Tapi jangan terlalu cepat teman-teman merasa putus asa dengan Indonesia. Karena di saat yang bersamaan ada negara yang sedang mengalami masalah lebih besar dibanding Indonesia, yaitu adalah Amerika Serikat, United States of America. Nah, kenapa saya mengatakan US ini sedang menghadapi masalah yang jauh lebih berat? Kalau teman-teman lihat kondisi Amerika sekarang ya tidak baik-baik saja ya. Mereka sedang support 2 perang sekaligus ya. Rusia Ukraina dan juga Israel dan Palestina. Belum lagi teman-teman lihat. Mereka kan baru saja mengadakan presidential debate antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Teman-teman kalau ada nonton hasil cuplikannya, itu pasti akan takut dengan hasil debate mereka. Coba kita lihat cuplikan yang satu ini. Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Teman-teman harus tahu, debat mereka itu dinonton satu dunia. Kebayang nggak teman-teman kalau kita pada saat di Indonesia kemarin debat, muncul satu kandidat yang seperti Joe Biden. Ya, tiba-tiba lupa mau ngomong apa di pertengahan debat dan ingin memimpin sebuah negara. Nah, jadi teman-teman harus tahu, kandidat di Amerika sekarang hanya ada 2 kan, Joe Biden dan juga Donald Trump. Tapi teman-teman harus tahu, Joe Biden, kesehatan mentalnya ini kan sudah dikhawatirkan kan. Mereka aja mulai mempertanyakan apakah Joe Biden itu fit for duty. Bagaimana kalau nanti pada saat memimpin sebuah rapat tiba-tiba lupa. Dan kondisi dia semakin lama semakin parah karena kan ini faktor umur. Tapi alternatifnya teman-teman itu adalah Donald Trump. Yaitu adalah a convicted felon, penjahat yang sudah dijatuhkan hukuman. Artinya kalau kita bayangin di Indonesia, jika seorang koruptor yang sudah jelas ada bukti koruptor, kan itu kan penjahat, felon kan? Dan dia bisa menjadi seorang presiden memimpin sebuah negara, apa perasaan teman-teman sebagai masyarakat atau sebagai penduduk di negara tersebut? Dan ini sedang terjadi di Amerika. Dan teman-teman tidak berhenti di presidential debate saja ya. Karena di bulan Juli ini juga Amerika sedang menghadapi kasus yang big revolutionary ya, yaitu adalah Saudi Arabia baru saja ditch petrodollar, yang artinya selama 50 tahun terakhir Saudi Arabia dan Amerika itu kan mempunyai agreement di mana mereka sepakat nanti Saudi Arabia itu menjual minyaknya menggunakan US dollar dan mereka sudah agree. Dan di bulan Juni ini Saudi Arabia bilang, saya tidak akan perpanjang agreement itu. Artinya dia mempunyai hak untuk berjual minyak menggunakan currency di luar US dollar. Nah, hal ini teman-teman muncul konspirasi di berbagai media. Kenapa? Kalau teman-teman Google, contoh big mainstream media seperti CNN dan lain-lain, tidak ada media yang besar atau mainstream media seperti Fox News dan lain-lain yang meliput tentang petrodollar ini dititch oleh Saudi Arabia. Nah, itulah konspirasi muncul. Sepertinya ada yang menutupi dan lain-lain dan memang kelihatannya teman-teman bisa memverifikasi itu. Justru hanya forum-forum kecil ataupun kripto yang membahas tentang petrodollar ini. Nah, kalau menurut saya pribadi, mungkin dampaknya untuk Saudi Arabia ditch petrodollar tidak akan terlalu besar. Kenapa? Karena pertama, US itu juga salah satu pemain terbesar production oil. Dan kedua,
pada saat agreement ini selesai, bukan berarti Saudi Arabia tidak akan menerima US dollar. Ya, orang yang mau beli menggunakan US dollar ya tetap akan diterima. Dan untuk mengubah kebiasaan ya berbagai negara selama ini yang awalnya beli menggunakan US dollar, tiba-tiba mengganti currency seperti yuan dan lain-lain, itu akan susah karena tidak terbiasa. Emang teman-teman mau kalau misalkan sudah banyak mengumpulkan US dollar untuk beli minyak, tiba-tiba harus beli ke yuan, ya pegang yuan secara masif dan beli menggunakan yen atau currency lainnya. Pastikan kita agak tidak nyaman kan karena sudah terbiasa memegang US dollar. Jadi ini butuh waktu yang sangat lama untuk mentransisi ya ke currency yang lain. Nah, yang menurut saya lebih mengancam posisi US dollar yaitu adalah pada saat Saudi Arabia join ke MBRICS. Dan teman-teman harus tahu, MBRICS ini adalah kumpulan beberapa negara yang akan sepakat menggunakan CBDC. Jadi mereka sepakat untuk bertransaksi menggunakan digital currency. CBDC kepanjangan dari Central Bank Digital Currency. Dan menurut saya, ini adalah the new era of monetary system. Kenapa? Karena ini tidak ada. 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu tidak ada. Dan CBDC ini itu diimplementasikan, diambil modelnya dari cryptocurrency yaitu Bitcoin. Yang dimana banyak orang sudah familiar ya dengan Bitcoin. Nah, hal seperti ini kita harus ikuti dan pahami. Karena kalau teman-teman tidak tahu, nanti pada saat the world has moved so far ahead, kita baru belajar itu udah ketinggalan duluan. Dan teman-teman tidak mengerti cara mengatur aset teman-teman seperti apa. Saya akan jelaskan sedikit tentang CBDC ini. Digital currency itu mirip cara kerjanya itu combined ledger ya, seperti cryptocurrency. Dan mereka bisa melakukan transaksi dari negara A ke negara B itu lebih cepat dan lebih murah. Sehingga kalau semakin banyak negara yang masuk ke dalam CBDC ini, maka transaksi di berbagai negara itu akan semakin murah. Dan ini akan menguntungkan buat orang-orang yang susah mendapatkan akses ke perbankan. Mereka bisa mengirim uang tanpa harus membuka rekening di bank-bank konvensional pada umumnya. Nah, jadi teman-teman, kalau Saudi Arabia sudah mulai memutuskan masuk ke jaringan ini, kita nggak tahu nih dalam beberapa tahun yang akan datang siapa saja yang akan ikutan join. Karena kalau nanti semakin masif, maka nanti akan ada perubahan dari monetary system kita. Karena dulunya itu US dollar tidak perlu tuh di-challenge sama hal-hal seperti ini. Jadi ini dampaknya akan lebih besar terhadap US dollar. Nah teman-teman kalau sudah tahu hal ini, tidak perlu panik. Bukan artinya dalam 2-3 tahun US dollar akan collapse. Bukan seperti itu. Tetapi mungkin dalam kurun waktu 10-20 tahun ke depan, posisi US dollar akan semakin lama semakin turun karena banyak sekali alternatif currency lainnya yang akan diimplementasikan di negara-negara lain. Sehingga ketergantungan terhadap US dollar akan semakin kecil. Nah, jadi teman-teman lihat ya, dalam 1 tahun seberapa banyak perubahan yang terjadi. Dan kalau teman-teman masih nggak mengerti cara memanage uang teman-teman dengan baik, maka teman-teman akan ketinggalan karena tidak mengerti cara uang bekerja. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari bagaimana sih cara mengelola uang dengan baik dan memahami bagaimana sih cara uang bekerja, teman-teman bisa segera daftar di webinar EJ Invest yang saya akan cantumkan linknya di bawah karena sudah banyak yang daftar. Video hari ini adalah sebagai reminder untuk kita semua ya. Mau teman-teman ada professional worker, para pengusaha, kita perlu semua melek dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Karena kalau tidak, dan kita lalai untuk beradaptasi teman-teman, maka kita akan ketinggalan dengan kompetitor yang ada di luar sana. Dan masa depan kita nih teman-teman, perusahaan yang sudah kita pegang bertahun-tahun atau turun-temurun, atau pekerjaan kita yang selama ini kita andalkan untuk mencari nafkah, bisa digantikan 5-10 tahun yang akan datang. Dan kita tidak mau itu terjadi ya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, pastikan teman-teman bisa like dan share video ini supaya yang mendengarkannya bisa terus beradaptasi dan improve our skill. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.